Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliau, karena berkat Allah Subhanahu wa taala kita dapat merasakan nikmat atas rahmatnya, hidayahnya, dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Teman-teman atau para penonton, kita hidup di dunia ini hanya sementara, nggak ada yang namanya abadi. Kalau orang Jawa bilang itu urip kuwi mung mampir ngombe. Jadi hidup di dunia ini hanya sementara. Semua pasti akan menemui apa yang namanya itu kematian, mati. Manusia akan mati, hewan akan mati, tumbuhan akan mati, dan segalanya segala bentuk, segala makhluk itu pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin za'iqatul mauti summa ilaina turja'un. Ya, artinya itu setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Nah, itu menunjukkan bahwa semua yang bernyawa, bahkan bukan hanya yang bernyawa saja, teknologi yang secanggih apapun pasti juga akan mati. Manusia juga akan mati. Nggak ada yang yang abadi, nggak ada. Walaupun ada, mohon maaf, seseorang itu mempunyai ilmu ini, tapi kalau Allah sudah mengizinkan orang itu akan mati, pasti akan mati. Kita nggak akan bisa menghindari apa yang namanya kematian. Ya. Jadi manusia, makhluk hidup, makhluk yang bernyawa, hidup di dunia ini hanya sementara. Kita di dunia ini hanya sementara. Nggak ada yang namanya abadi, kekal nggak ada. Oleh karena hidup sementara di dunia ini, tugas kita sebagai seorang muslim adalah mencari amal, mencari bekal, mempersiapkan kematian kelak, mempersiapkan kematian kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencari bekal untuk kita di akhirat nanti. Bekalnya bukan nasi atau ayam geprek, bukan ya. Tapi bekal tersebut berupa amal kita, amal ibadah, amal kebaikan, dan amal-amal kebaikan yang lain. Itu nanti yang akan menjadi bekal kita, sangune awak dhewe besok nek wis ning akhirat. Nah, seperti itu. Jadi karena hidup di dunia ini hanya sementara, maka lakukanlah hal-hal yang bermanfaat. Janganlah kamu mendekati kemaksiatan. Lakukan hal yang bermanfaat, yang mendatangkan kemaslahatan, bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi orang lain. Ya. Janganlah kita mempunyai sikap yang sombong, sikap pokoknya yang mengundang dosa. Contoh itu tadi, sombong.
kita memamerkan harta kita memamerkan kendaraan kita memamerkan rumah kita memamerkan baju kita, itu nggak ada gunanya. Soalnya kenapa? Nggak akan dibawa mati. Rumah kita, kendaraan kita, baju kita, pakaian kita nggak akan dibawa mati. Harta yang kita miliki di dunia ini nggak akan dibawa mati. Ambok yo omahe sing larang, montore sing larang, kelambine sing mewah, ora ana regane ning akhirat. Nggak ada harganya, nggak akan dibawa mati. Jadi buat apa kita pamer? Seperti itu kan. Wong nanti kelak kita itu sama sebagai umat muslim. Ya. Kayak salah satu syair Jawa itu. Tumpaane kereta Jawa, roda papat rupa manungsa, roda papat rupa manungsa. Nah itu. Tumpaane kereta Jawa. Kereta Jawa yang dimaksud itu kerenda. Roda papat rupa manungsa itu kan kendaraan dipikul nanti. Nah, jadi buat apa kita memamerkan kendaraan, kita memamerkan mobil? Wong nanti kelak kita kendaraannya sama, keranda. Buat apa kita memamerkan baju ini? Wong nanti juga pakaiannya sama, kain kafan. Buat apa kita memamerkan rumah, bak istana? Wong nanti juga rumahnya di dalam tanah, dari tanah kembali ke tanah. Maka dari itu, selama kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, kumpulkanlah bekal, siapkanlah kematianmu. Ya. Lakukanlah hal-hal yang baik. Jaga sikap, itu juga termasuk melakukan hal yang baik. Jaga sikap, jaga pandangan, pokoknya menjagalah. Kita beribadah, kita mengaji, kita melakukan hal yang baik. Janganlah kita mendekati hal-hal yang berbau maksiat. Seperti itu. Ada salah satu syair Jawa. Ling eling sira menungso, temenana anggonmu ngaji, sadurunge ketekanan malaikat jurupati. Ling eling sira menungso, ingatlah wahai manusia, temenana anggonmu ngaji. Teman-teman itu sungguh-sungguhlah, rajinlah kamu dalam mengaji, beribadah. Sadurunge ketekanan malaikat jurupati. Sebelum apa? Sebelum kita itu dijemput oleh malaikat pencabut nyawa. Sebelum kita menemui ajal, perbanyaklah mengaji, perbanyaklah melakukan hal-hal yang baik. Nah, aja sira banget nggonmu bunga ana ing donya, malaikat jurupati lirak-lirik marang sira. Aja sira banget nggonmu bunga ana ing donya. Janganlah kamu banget itu terlalu bersenang-senang yang berlebihan atau berfoya-foya dengan kehidupan dunia. Karena apa? Malaikat lirak-lirik mengawasi kita. Bukan hanya malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengawasi kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, malaikat Allah selalu mengawasi kita. Oleh karena itu, lihatlah
hal-hal yang baik. Ucapkan hal-hal yang baik, dengar hal-hal yang baik, lakukanlah hal-hal yang baik. Itu karena apa? Malaikat selalu mengawasi. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Panglirike malaikat arep jabut nyawa nira, oleh jabut angenteni dawuhe Kang Maha Suci. Jadi apa maksudnya? Panglirike malaikat arep jabut nyawa nira. Jadi malaikat pencabut nyawa, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Malaikat itu mengawasi kita. Malaikat pencabut nyawa khususnya mengawasi kita, itu ya itu tugasnya untuk mencabut nyawa kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 45. Wa makana lin nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjal. Dan tidak ada jiwa yang akan mati melainkan dengan izin Allah, yaitu pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kita bisa mati kapan saja, di mana saja, pada saat situasi apapun. Kalau Allah sudah mengizinkan kita mati, ya sudah. Umur kita nggak ada yang tahu. Kita hidup sampai umur berapa nggak ada yang tahu. Kita hidup sampai tahun berapa nggak ada yang tahu. Mungkin sekarang bisa mati, mungkin nanti, besok, tahun depan, lusa, nggak tahu. Itu rahasia Allah. Sakwise didhawuhi banjur mangkat karo kandha, aku iki mung saderma, sira ora kena semoyo. Jadi setelah malaikat pencabut nyawa diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya malaikat langsung menjalankan tugasnya. Kayak malaikat si A cabutan nyawane, nggih siap. Hanya contoh, langsung cabut dia. Sira ora kena semoyo. Ora kena semoyo itu bahasa Indonesianya apa ya? Sira ora kena semoyo. Jadi misal contoh ini, ada malaikat mau datang mencabut nyawa, kita nggak bisa. Sekedap kasih Allah, kalau tasih repot. Sebentar saya masih repot, nggak bisa. Sebentar ya malaikat, saya tak makan mie ayam dulu ini. Ya, nggak enak ini mie ayamnya masih belum habis, saya habiskan dulu, nggak bisa. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan, ya sudah. Mau dalam keadaan apapun, situasi apapun kita, kalau waktunya meninggal ya meninggal. Walaupun saat kita makan mie ayam, contoh ya, mau satu suap saja, mie-nya sudah di hadapan mulut ini, sudah mau masuk. Tapi kalau Allah sudah memerintahkan untuk mencabut nyawa kita, sudah langsung mati. Kita mau mandi, baru saja buka kancing ini, Allah sudah memerintahkan, mati, ya meninggal. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ainama takuna yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan menjemput kalian. Meskipun kalian berada di benteng yang paling kuat sekalipun.
Itu menunjukkan bahwa sekalipun kita berada di benteng, kita sembunyi di dalam ruang bawah tanah yang anti nuklir sekalipun, kita nggak akan bisa menghindari yang namanya kematian. Kalau waktunya meninggal, ya sudah meninggal. Kita sembunyi dimanapun yang nggak akan ketemu orang, nggak bisa. Ini Allah bos, kamu lawan. Jadi percuma saja kita bersembunyi, kita di yang gosek-gosek istilahnya kalau dalam bahasa Jawa. Podo mawon. Nek pun wayahe sedo nggih sedo. Tugase awak dhewe niku mung golek sangu. Nah, tugasnya kita sebagai umat muslim itu mempersiapkan kematian itu dengan cara kita itu tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Kita mengumpulkan amal ibadah, amal kebaikan, dan masih amal-amal kebaikan yang lain. Kalau kita untuk bekal kita, tiga sangune awak dhewe besok ning akhirat. Ya, janganlah terlalu memikirkan dunia. Akhirat ini pikiran, akhirat ini yang paling utama. Tapi terus jangan akhirat tok yang dipikir, dunia juga harus dipikir. Akhiratnya yang dipikir, dunianya yang dipikir. Tapi akhirat yang lebih penting. Akhirat yang lakonono, dunia iki bakal ngetutke. Kita hanya memikirkan duniawi saja, tanpa memikirkan akhirat. Dan besok sangumu ki apa? Bekalmu itu apa di akhirat nanti? Apa uangmu yang 1 triliun bisa? Kan enggak. Jadi janganlah kamu memikirkan duniawi, pikirkanlah akhirat. Tapi ya jangan hanya akhirat terus yang dipikir. Hidupnya hanya untuk beribadah terus, tidak bekerja, tidak menghidupi keluarganya, ya sama saja. Jadi harus lah, dunia yang laku, akhirat yang laku. Waktunya ibadah ya beribadah, waktunya ngaji ya ngaji, waktunya bekerja ya bekerja. Harus seimbang lah, balance. Jadi itulah intinya, hidup itu hanya sementara. Kita di dunia ini hanya sementara. Kita nggak akan tahu kapan kita akan meninggal. Kita nggak akan tahu dalam posisi apa kita meninggal. Kita nggak akan tahu di mana kita meninggal, tempatnya di mana. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan bekal kita. Sangu mungkin wis cukup apa durung? Bekal kita itu sudah cukup apa belum? Kalau merasa belum cukup, perbanyaklah. Mumpung isih ada waktu. Ya. Mumpung masih diberi kesehatan, kumpulkanlah amal sebaik-banyaknya. Amal ibadah, amal kebaikan yang lain sebagainya. Janganlah kamu mendekati maksiat. Supaya apa? Supaya kelak timbangan amal kebaikan kita akan lebih berat, sehingga melancarkan kita melewati jembatan shiratal mustaqim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, ingatlah kematian. Carilah bekal yang banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila saya menyampaikan ada tutur kata yang salah. Mohon dimaafkan. Saya akhiri.
Terima kasih. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.